Shalom teman-teman, apa kabar? Langsung berharap semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tetap stay di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Terus juga jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Kalau di depan rumah pakai masker ya. Terus jangan lupa cuci tangan. Harus rajin cuci tangan sebelum menyentuh muka, menyentuh orang lain. Harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita jaga kesehatan kita bersama. Hari ini sekalipun lo sendirian, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan memuji pujian bersama Lose Isra, dan nanti cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Tini. Yuk kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan pujian Dari Terbit Matahari. Yuk teman-teman, kita bernyanyi bersama ya. Dari Terbit Matahari. Siap-siap ya, semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai kapan? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai kapan? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Siap-siap ya, kita mau bernyanyi Tembons, Tembons.
Stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bones, hear the word of the Lord. Sekali lagi. Stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, hear the word of the Lord. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Hear the word of the Lord. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Hear the word of the Lord. Siap-siap ya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan semangat. Sama-sama ya. Stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, hear the word of the Lord. Stem bones. Stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bone, stem, bone, stem, bone, stem. Dry bones, hear the word of the Lord. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Hear the word of the Lord. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Hear the word of the Lord. Sekali lagi. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Even man got Christ faith commitment. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Yeay. Halo, selamat siang adik-adik. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pada minggu siang ini walaupun di dalam rumah masing-masing kita bersekutu bersama ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama dengan adik-adik kami untuk mengikuti ibadah live pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi, dan kami boleh mengenal Allah kami yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kali ini firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita ambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 38. Adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Yang kelas kecil bisa minta bantuan didampingi orang tua ataupun kakaknya. Di dalam firman Tuhan tersebut menceritakan ada seorang yang bernama Petrus. Petrus itu murid Tuhan Yesus. Suatu ketika Petrus sedang di kota Yope. Dia naik ke sebuah loteng rumah untuk berdoa. Pada saat dia berdoa, dia melihat
langit terbuka dan tampaklah di langit itu turun dari langit itu sebuah kain putih. Nah, di dalam kain putih itu berisi hewan berkaki 4 yang orang Yahudi mereka mengatakan hewan itu hewan haram gitu. Dan selain ada hewan yang haram itu juga ada hewan melata, binatang melata ya, binatang melata dan juga burung. Kemudian terdengarlah suara dari langit. Suara itu mengatakan, Petrus, sembelihlah binatang itu dan makanlah. Pada waktu itu sebenarnya Petrus sangat lapar. Perut Petrus sangat lapar karena belum makan. Tetapi dia ingat, dia tidak boleh makan makanan yang haram gitu. Termasuk binatang-binatang itu kan binatang yang berkaki 4 itu binatang haram gitu. Jadi waktu itu Petrus ingat kalau dia tidak boleh makan haram. Kemudian Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku tidak pernah memakan makanan yang haram, sekalipun tidak pernah. Kemudian hal itu terjadi sampai 3 kali adik-adik. Terjadi sampai 3 kali, begitu terus. Kemudian binatang dan kain itu kembali terangkat ke atas dan tiba-tiba lenyap. Petrus tentunya sangat bingung akan penglihatan itu. Petrus bingung, kenapa ya gitu? Kenapa ya kok Tuhan menunjukkan penglihatan tersebut? Ada apa gitu? Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan penglihatan pada dia bahwa kalau di bawah rumah sudah menunggu dia 3 orang untuk menemuinya, gitu, untuk menemui Petrus tersebut. Kemudian Petrus turun dari loteng rumah tersebut dan menemui ketiga orang tersebut. Ya. Kemudian ketiga orang tersebut berkata kepada Petrus, seorang perwira Romawi yang takut akan Tuhan bernama Kornelius telah mengutus kami untuk mencarimu. Gitu. Kemudian Petrus menyuruh mereka untuk bermalam, dan pada keesokan harinya si Petrus juga orang-orang tersebut melanjutkan perjalanan menuju rumah Kornelius. Ketika mereka sudah sampai di rumah Kornelius, ternyata dilihatnya sudah banyak orang di rumah Kornelius itu untuk menunggu Petrus. Kemudian Petrus berkata kepada orang-orang itu, kamu tahu, hukum Yahudi melarang aku untuk memasuki rumah orang yang bukan Yahudi seperti sekarang ini. Tetapi karena Allah telah menunjukkan kepadaku kalau dalam sebuah penglihatan gitu, dalam sebuah penglihatan Allah sudah menunjukkan kepadaku kalau kita tidak boleh menganggap lebih dari orang-orang lain. Kita tidak boleh menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Jadi sekarang apa alasanmu mencariku? Kata Petrus. Kemudian Kornelius menjelaskan, 4 hari yang lalu aku sedang berpuasa dan berdoa. Ketika aku sedang berdoa, muncullah dari langit orang yang bercahaya, berpakaian bercahaya, muncul dari langit, dan ia menyuruh aku untuk mencarimu dan
dan dia itu juga memberikan petunjuk di mana kamu berada. Nah, sekarang kata Kornelius, sekarang kami mau mendengarkan apa pesan Tuhan untuk kami, gitu kata orang-orang tersebut tuh. Ya, habis itu si Petrus menjawab, benar, Tuhan menunjukkan kalau Tuhan tidak pilih kasih terhadap semua bangsa manapun. Tuhan tidak memilih kasih, tidak pilih kasih. Dan orang Yahudi ternyata bukan satu-satunya orang-orang umat Tuhan gitu, umat pilihan Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi saja, itu kata Petrus. Kemudian Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, dan siapa yang percaya gitu ya, siapa yang percaya akan mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus tersebut. Selagi Petrus menjelaskan itu, tiba-tiba seluruh orang di situ mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa orang Yahudi juga bisa menjadi bagian dari gereja Kristen yang sejati. Ya. Menunjukkan tuh bahwa Tuhan itu tidak memilih kasih. Semua orang, semua bangsa, Tuhan Yesus mau memberikan keselamatannya untuk semua orang dan semua bangsa. Kalau Tuhan itu memberikan keselamatan bagi semua bangsa, semua orang. Tuhan tidak memilih salah satu bangsa ya, bangsa Yahudi, non-Yahudi pun Tuhan mau, termasuk bangsa Indonesia. Semua suku-suku bangsa Tuhan mau selamatkan ya. Tuhan mengasihi semuanya. Termasuk orang Indonesia, ada berbagai macam suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Sumatera ya. Semuanya dari suku Batak, maksudnya bukan suku Sumatera ya. Suku Batak, suku dari Manado, semuanya Tuhan cinta. Tuhan mengasihi semuanya, dan Tuhan mau menyelamatkan semua suku bangsa. Anak-anak harus belajar juga ya, berteman tanpa pilih kasih, tanpa memilih teman. Kita berteman dengan semua orang, semua anak-anak, tanpa memilih kasih. Aku mau berteman sama orang yang lebih kaya, nggak boleh ya. Atau aku mau berteman sama yang kulit putih saja, itu juga tidak boleh ya. Kita harus berteman kita harus berteman dengan semua teman-teman kita, tanpa memandang itu agama maupun suku ya. Semuanya harus kita berteman ya. Ya, adik-adik, ada pertanyaan dari Loser. Silakan adik-adik yang kelas besar boleh dicatat ya pertanyaannya, yaitu di manakah Petrus waktu dia mendapatkan penglihatan? Adik-adik tahu kan jawabannya? Di mana? Ayo. Kedua, yaitu dari mana datangnya selembar kain yang penuh dengan binatang yang tadi lo ceritakan tadi? Dari mana? Adik sudah tahu juga kan? Dijawab ya. Yang ketiga, pertanyaannya ada 3. Satu lagi,
Siapa yang dapat menerima keselamatan dari Tuhan? Siapa yang dapat menerima keselamatan dari Tuhan? Ya. Adik-adik jawab, dan nanti kalau kita sudah ada pertemuan, kita boleh kumpulkan jawaban tersebut, ya. Ya. Dan sebagai ayat hafalannya, Losa akan memberikan ayat hafalan dari Galatia 3 ayat 28. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 28. Oke? Demikian firman dari Tuhan, firman yang disampaikan Losa pada siang hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Nah, gimana cerita yang sudah saya sampaikan Lasut ini? Ingat ya, bagian-bagian pentingnya dicatat. Ingat juga ayat hafalannya, harus dihafalkan, sekalipun belum bisa ketemu dengan Lasut-Lasut kelas masing-masing. Oke, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu. Kita menyanyikan pujian bersama, Yesus di dalam rumahku. Kita pujikan dengan semangat ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan bersama Lasut-Lasut yang lain. Bye-bye. Yuk teman-teman, kita siap-siap, kita bernyanyi bersama-sama ya. Semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang pakai bahasa India ya, bahasa Bollywood. Jab Jisu mere kemen hey, kushi kushi hey hey hey, kushi kushi hey, kushi kushi hey. Jab Jisu mere karmen hey, kushi kushi hey, kushi kushi hey. Siap-siap ya, kita nyanyikan sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jisu mere kemen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Jisu mere kemen hey, kushi kushi hey hey hey, kushi kushi hey. Yeay. Semoga teman-teman bersuka cita bersama Yesus di dalam rumah kita.